Baik, saya mulai ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Sugara selaku Rektor Universitas Kahuripan Kediri dan juga jajarannya. Yang saya hormati Ibu Diah Ayu Chandra selaku pemateri kita pada siang hari ini. Dan yang saya hormati dan juga banggakan rekan-rekan semua yang sudah berhadir di room meet kita pada siang hari ini. Nah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan langsung disampaikan oleh Budiah Ayu Chandra mengenai sosialisasi kampus mengajar BC8. Namun, saya juga mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh Budiah dan juga jika ada pertanyaan nanti boleh bertanya langsung ke Ibu. Iya, terima kasih Mbak Riza. Ya, baik. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan, Bu Dia. Saya buka dulu PPT saya. Apa dari Mbak Riza aja ya PPT saya? Kok tidak muncul ini? Oke, Bu, sebentar saya share ya, Bu, materinya. Iya. Baik, mohon ditunggu ya Ibu dan rekan-rekan semuanya. Ini kita akan share layar mengenai materi yang akan disampaikan Ibu Dia sebentar. Bentar ya teman-teman semua. Sudah muncul. Sudah muncul. Baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang kampus mengajar. Sebelum-sebelumnya kan sudah ada yang sudah lolos dalam kampus mengajar angkatan 7 dan sebelum-sebelumnya. Nah, ini untuk angkatan yang 8 kan ini mau dimulai. Jadi untuk persiapan harus disiapkan matang-matang karena tidak hanya daftar langsung bisa lolos, enggak. Jadi ada tes-tes selanjutnya. Jadi kalau misalkan sudah siap mental, sudah siap apa yang dibutuhkan, itu insya Allah bisa lulus. Tapi kalau hanya hanya aku tak ikut saja lah, itu belum tentu lolos juga seperti itu. Jadi harus ada persiapan. Ini next. Jadi apa sih kampus mengajar itu? Jadi kampus mengajar merupakan karena pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama 1 semester guna melatih kemampuan menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran, pengembangan strategi, dan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Jadi nanti selama 1 semester itu apabila yang lolos dalam kampus mengajar itu bisa nggak mengikuti perkuliahan tapi mengikuti program kampus mengajar di sekolahan yang sudah ditentukan seperti itu. Next. Kenapa ikut kampus mengajar? Ini karena
terlibat langsung sebagai mitra guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan di sekolah sasaran dalam menyusun dan melaksanakan strategi pembelajaran di sekolah yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang kedua, berkesempatan memiliki pengalaman dalam mengeksplorasi program yang beragam sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga, berkontribusi secara langsung sebagai agen perubahan. Jadi kita dituntut untuk menjadi agen perubahan ya dalam pendidikan Indonesia. Mengasah jiwa kepemimpinan, pemecahan masalah, kemampuan komunikasi, berpikir analitis, kreativitas, dan inovasi langsung dari lapangan. Jadi kita itu langsung di lapangan, terjun langsung dengan kampus mengajar itu. Yang kelima, menambah jejaring pertemanan dengan sesama mahasiswa di sekolah penempatan. Jadi di penempatan nanti tidak hanya dari UKK, jadi bisa dari kampus lain, bisa menambah jaring pertemanan, nah seperti itu. Next. Apa syarat mendaftar di program ini? Yang pertama, mahasiswa aktif ya, baik akademik maupun vokasi, berasal dari program studi yang terakreditasi pada PTN atau PTS di bawah naungan Kemendikbudristek. Yang ketiga, mahasiswa berada paling rendah semester 4. Di sini di atas semester 4 ya, di atas semester 3. Semester 4 pada saat melaksanaan dan IPK-nya minimal 3. Jadi kalau misalkan sudah di bawah 3, otomatis sudah tidak lolos dalam seleksi administrasi. Minimal 3. Menerima rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Jadi kalau misalkan memang ada niatan untuk mengikuti program ini, harus minta rekomendasi dulu kepada Kaprodi, setelah Kaprodi ke Wartiga, Pak Yudi. Belum pernah ditetapkan sebagai peserta program kampus mengajar angkatan sebelumnya. Jadi diberi kesempatan satu mahasiswa itu sekali dalam kampus mengikuti program kampus mengajar. Misalkan mau kan banyak programnya di kampus Merdeka itu, salah satunya kampus mengajar. Misalkan, oh saya semester ini ingin kampus mengajar, semester besok di magang. Lah itu enggak apa-apa kalau beda program. Tapi kalau satu program itu hanya satu saja, satu mahasiswa bersedia mengikuti program hingga selesai ya. Jadi ya harus komitmen, oh saya mengikuti program ini dari awal sampai akhir harus diikuti, harus dilaksanakan, membuat laporan, tidak boleh kan ya apa namanya, enggak boleh seenaknya sendiri, harus mengikuti dengan baik ya. Next. Nah ini tanggal-tanggalnya ya, kemungkinan besar pendaftarannya ini dari 6 Mei kemarin sampai 2 Juni. Jadi kalau misalkan memang berniat untuk mengikuti program ini, diharapkan tidak mepet-mepet waktu 2 Juni ini, karena kan misalkan ada yang salah atau apa, bisa diperbaiki sebelum habis waktu pendaftarannya. Setelah itu ada seleksi administrasi. Jadi kan tadi yang saya bilang, terus saya daftar langsung bisa ikut. Enggak, itu ada tesnya, tes administrasi, tes substansi, itu dari tanggal 6 Mei sampai 2 Juli. Selanjutnya 4 sampai 6 Juli ini pengumuman penerimaannya, terus pemetaan sekolah. Jadi kan yang memetakan itu pihak mana, tanggal 9 sampai 23 Juli, pengumuman penempatan DPL dan mahasiswa 24 sampai 26 Juli. Next. Ini pengumuman penempatan ya tadi, terus koordinasi dan komunikasi mahasiswa dan DPL dengan Dinas Pendidikan Sekolah sekitar 29 Juli sampai 25 Agustus. Lalu ada pembekalan, kan sebelum terjun langsung kan harus dibekali ya, kalau nggak dibekali kan pasti bingung loh mau ngapain nanti di sekolahan SD, SMP, SMA, itu kan nanti jenjangnya kita di SD, SMP, SMA, itu ada pembekalan sebelum kita terjun langsung, ada pembekalan sekitar tanggal 29 Juli sampai 20 Agustus. Setelah itu ada pelepasan mahasiswa, sudah siap, oh sudah punya bekal nih, sudah siap untuk dilepas mahasiswa kampus mengajar, itu sekitar 22 Agustus. Nah, kalau sudah siap, berarti kan sudah siap penugasan kampus mengajar, itu sekitar 26 Agustus sampai 13 Desember. Kemungkinan ada 5 bulan, Agustus, September, Oktober, November, ya. Sekitar 5 bulan
mengikuti program kampus mengajar itu di sekolah yang sudah dipilihkan itu. Setelah selesai sekitar 17 Desember itu ada penarikan mahasiswa. Jadi kan tidak bisa kalau selamanya di sekolah yang ditetapkan tadi diambil di ini penarikan mahasiswa kampus mengajar tanggal 17. Next dulu aja. Nah, kalau misalkan mengenai pendaftaran ya, jadi kalau memang berniat harus mempunyai email pribadi itu digunakan untuk nanti verifikasi dan sebagainya, harus aktif, harus sering dibuka juga. Tuh. Jadi sebelum mendaftar program kampus mengajar, mohon pastikan mahasiswa sudah membuat akun. Kan membuka webnya ya, kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nanti di kanan atas itu ada membuat akun, misalkan akunnya sudah ada, tinggal klik aja. Tapi kalau belum lah di ini daftar ini yang bawahnya merah ini ya, ini daftar, diklik daftar kalau misalkan belum mempunyai akun. Next. Ini tadi cara mendaftar ya, masuk ke lamannya, login. Nah, kalau sudah punya akunnya, itu di login lagi, klik kampus mengajar. Nah, kan banyak ini di sini, pilihan programnya ada kampus mengajar, ada dan sebagainya. Kemudian diklik yang kampus mengajar. Lalu diklik yang bawahnya ini selengkapnya, yang kotak merah itu diklik. Next. Anda akan masuk di halaman kampus mengajar itu ya. Kalau misalkan memang mendaftar, ini diklik yang biru ini, daftar sebagai peserta, lah itu diklik nanti bisa. Next. Setelah itu akan muncul halaman lengkapi data akademik. Proses tersebut antara lain ini lengkapi informasi akademik, unggah beasiswa, misalkan sedang menerima beasiswa itu harus dilampirkan. Kalau misalkan mendapatkan beasiswa, kalau misalkan tidak ada beasiswa langsung di ini tidak, nanti ya kan nanti perguruan tinggi itu akan memeriksa informasi akademik dari mahasiswa masing-masing yang mendaftar. Lalu klik selanjutnya, next. Ini melengkapi data akademik ya. Kalau sudah dilengkapi, nanti diklik selanjutnya bawah ini ya. Next. Informasi akademik ini diisi ya, semester berapa dan IPK-nya berapa. Dan dipastikan juga sudah benar datanya, soalnya kalau ada kesalahan nanti ya ada ini mengulang lagi. Ini perlu diketahui syarat bagi mahasiswa. Jadi kalau IPK-nya minimal 3 dan mahasiswanya minimal semester 4 ya. Itu next. Kalau misalkan punya beasiswa, ini harus diisi informasi mengenai beasiswa aktif yang sedang Anda terima dari Kemdikbudristek. Misalkan ada, diisi, kalau tidak ada itu tidak. Jika Anda sedang aktif menerima beasiswa, maka Anda dapat memilih opsi ya. Mohon lengkapi informasi nama beasiswa dan nominal yang Anda terima setiap bulan. Nah, jadi kalau misalkan sudah menerima beasiswa mau ikut boleh ikut, tapi kalau misalkan untuk kan diberi per bulannya kan pasti ada yang diterima tiap bulan, nanti kemungkinan besar kok dipotong ya dari yang berapa, dipotong dari beasiswa yang sudah diterima berapa, seperti itu. Next. Nah, ini berikut adalah daftar beasiswa ya, misalkan dari afirmasi, terus afirmasi difabel, beasiswa Indonesia Maju, beasiswa unggulan, bidik misi, KIPK, beasiswa pendidikan Indonesia, bantuan belajar mahasiswa, asrama mahasiswa Nusantara. Lah itu salah satunya yang dinaungi oleh Kemdikbudristek, itu diklik kalau misalkan sedang menerima beasiswa. Ya, next.
Nah, ini seperti ini ya, diklik mana yang jadi beasiswanya. Next lagi. Setelah itu akan muncul halaman dokumen pribadi. Proses tersebut antara lain, ya ini harus mengunggah KTP. KTP-nya harus jelas, tidak buram ya. Lengkapi informasi KTP, harus punya informasi asuransi juga harus diperlukan. Seperti BPJS itu harus ada. Program Kampus Merdeka akan menggunakan dokumen pribadi dan data diri Anda untuk kebutuhan informasi selama pelaksanaan program. Pastikan seluruh dokumen dan data sudah diberikan secara jelas dan benar. Next. Lengkapi dokumen pribadi dan data diri sebagai persyaratan daftar sebagai program Kampus Merdeka. Nah, ini langsung klik selanjutnya yang bawah hitam itu kalau sudah selesai tadi. Klik selanjutnya, next. Dokumen pribadi, lengkapi informasi detail KTP dengan mengisi nama lengkap dan NIK Anda. NIK dan 16 digit. Anda juga diwajibkan untuk mengunggah foto KTP. Gambar jelas, tidak blur KTP-nya. Pastikan KTP Anda terlihat jelas dan semua tulisan dapat terbaca. Hanya memperlihatkan KTP saja, foto KTP secukupnya, dan pastikan tidak ada objek lain di sekitar KTP. Data sesuai dan akurat, pastikan data yang dimasukkan sama dengan data yang ada di KTP. Ketidaksesuaian data akan berpengaruh pada proses pencairan dana. Misalkan ada, oh ini akhirnya tidak sesuai ya dananya bisa tidak cair gitu. Jadi harus dari awal sudah dicek lagi kesesuaiannya. Next. Ini diisi tadi ya, mengunggah tadi diisi, kalau sudah diklik selanjutnya. Next. Nah, kalau ini yang informasi tentang asuransi itu wajib disertakan ya, wajib mengisi informasi kepemilikan asuransi kesehatan sebagai salah satu persyaratan program. Ini sesuaikan pemilihan opsi kepemilikan BPJS atau asuransi kesehatan lainnya yang aktif saat ini. Jika Anda sudah memilikinya, pilih opsi ya, dan Anda dapat mengunggah bukti kepemilikan asuransi. Bukti dapat berupa foto kartu peserta atau tangkapan layar e-card pada aplikasi asuransi Anda. Itu kalau sudah punya tinggal difoto yang jelas, diupload, terus klik selanjutnya. Next. Ini unggah dalam format JPEG ya, JPG atau PNG dengan ukuran minimal 2 MB. Misalkan kalau di bawah 2 MB mungkin buram ya, jadi harus dipastikan dulu ukurannya. Namun jika Anda masih belum memiliki BPJS atau asuransi kesehatan lainnya, maka Anda wajib mencentang pernyataan komitmen untuk memiliki asuransi yang menjamin kesehatan peserta selama program berjalan. Langsung klik selanjutnya itu next. Lakukan pemeriksaan ulang dokumen. Jadi sebelum Anda mendaftar itu dilakukan lebih lanjut, itu harus memeriksa dokumen yang sampai upload tadi itu harus dicek lagi. Takutnya kan yang diupload itu ini dokumen yang lain. Nah, itu harus dicek dulu. Kalau sudah, klik selanjutnya. Kalau sudah benar, klik selanjutnya. Next. Konfirmasi dan persetujuan. Pada halaman ini, detail informasi akademik dan pribadi yang sebelumnya sudah Anda isi dapat Anda cek kembali dan pastikan tidak ada kesalahan pada informasi tersebut. Persetujuan perjanjian juga dibutuhkan karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Anda wajib mencentang ini klausul program kampus mengajar yang menyatakan bahwa data yang saya isikan adalah benar dan menyetujui setiap pernyataan yang ada tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka Anda bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Kemendikbudristek. Entah itu disuruh mengembalikan uangnya atau lain sebagainya. Semoga tidak ada ya yang seperti itu. Ya, next.
Ini yang dicentang ya, yang paling bawah yang di atasnya selanjutnya itu diklik centang, lalu kalau sudah memang yakin klik selanjutnya. Next. Pastikan Anda setelah membaca dan memahami semua informasi. Jika data sudah sesuai, klik kirim. Kalau sudah ini sudah diklik tadi, klik kirim. Next. Selanjutnya, Anda diminta untuk melengkapi informasi pendaftaran lowongan dan profil Anda. Informasi pendaftaran selanjutnya antara lain ada kontak pribadi dan alamat domisili, data informasi program studi, dan kontak darurat. Nah, ini diklik selanjutnya ya. Next. Kontak pribadi, ini diisi ya kontak pribadi dan alamat domisili. Ya, diisi kotak-kotaknya ini sesuai dengan apa namanya yang ada di KTP ya. Next. Ini seperti ini diisi semua yang kotak-kotak itu. Next. Alamat domisili, jika alamat domisili Anda sama dengan KTP yang diisi sebelumnya, Anda dapat menggeser ke itu ya. Namun jika alamat domisili berbeda, ini harus melengkapi kembali dengan data dan informasi yang sesuai. Selanjutnya, koordinat alamat domisili wajib Anda isi dengan benar karena akan menjadi dasar bagi tim program untuk menentukan lokasi sekolah penugasan ini. Ya, jadi kalau misalkan sudah diisi semua alamat sesuai KTP atau berbeda, diisi. Lalu next. Nah, kalau misalkan mencari koordinat itu kan nanti disertakan koordinat di tempat tinggal Anda ya. Di komputer kan kebanyakan mendaftar ini kan lewat Google, laptop. Jadi ini dibuka Google Maps, lalu klik kanan. Ya, itu tindakan ini akan membuka jendela pop-up. Anda akan menemukan lintang dan bujur dalam format desimal di bagian atas. Untuk menyalin koordinat secara otomatis klik kiri pada lintang dan bujur. Next. Nah, ini kemarin sudah saya praktekkan sendiri, jadi tinggal klik kanan saja, nanti di atasnya itu ada bujur berapa, itu tinggal di copy paste, nanti dimasukkan ke kolom tadi. Next. Ya, setelah saya cek ternyata benar, posisi saya sudah di sini ya, benar. Next. Data informasi program studi, silakan lengkapi data informasi program studi yaitu jurusan dan rumpun ilmu, yaitu diisi. Next. Kontak darurat ini harus ada, entah itu ayah, ibu, kakak, itu harus ada. Next. Cek kelengkapan seluruh informasi yang tersedia sudah sesuai atau tidak ya, sesuai dan benar. Jika sudah benar, klik selanjutnya. Kolom merah bawah itu ya diklik selanjutnya. Next. Ini langkah terakhir adalah pengisian checklist kolom pernyataan kesanggupan dan komitmen. Lah, ada kotak itu nanti diklik centang, itu isinya saya setuju dan yakin untuk mendaftar dan mengikuti program kampus mengajar sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan pada program kampus mengajar angkatan 8. Mohon untuk melakukan pengisian checklist ya, yang ada kotak itu diklik aja, nanti ada kena checklist gitu di atas sebagai bentuk pernyataan kesanggupan dan komitmen untuk mengikuti program kampus mengajar angkatan 8. Next. Ya. Nah, langkah terakhir ini ya yang tadi dicentang, ini langsung diklik yang paling bawah itu ada saya ini setuju, itu di checklist itu ya, terus klik daftar itu yang kolom merah bawah itu diklik daftar. Next. Nah, kalau sudah pendaftaran sukses, Anda dapat memantau proses pendaftaran di menu kegiatanku. Nah, ini nanti ada kotak sukses, oke, pendaftaran berhasil. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Next, mungkin ada, ini misalkan pendaftarannya ada di laman ini. Ya, terima kasih Mbak Reza. Saya kembalikan lagi ke Mbak Reza. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaian materinya.
Iya. pada siang hari ini, itu tentang sosialisasi kampus mengajar batch 8. Nah, poin utamanya adalah membuat akun ya, Bu. Iya, Membuat yang utama akun membuat akun dulu. dan juga memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan ya, Bu. Oke, Iya. baik. Untuk teman-teman semua, apakah ada pertanyaan mengenai kampus mengajar batch 8 ini? Kalau ada, silahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya ataupun mengangkat tangan terlebih dahulu. Monggo, saya persilahkan ke rekan-rekan semuanya jika ada yang ingin ditanyakan. Ibu, ini kan kampus mengajar ya, yang identiknya dengan anak pendidikan atau fakultas pendidikan. Nah, sedangkan saya ini kan dari fakultas ekonomi nih Bu, anak akuntansi atau prodi akuntansi. Apakah bisa Bu mengikuti kampus mengajar ini? Dan kalau misalkan bisa, apakah dapat dikonversi ke mata kuliah atau memang sesuai dengan kebijakan kampus? Itu seperti apa, Ibu? Iya. Terima kasih Mbak Reza pertanyaannya. Jadi untuk kampus mengajar ini kan diperuntukkan untuk semua kampus yang sudah terdaftar di Kemendikbudristek, dan itu tadi kan pasti ada prodi apa, pilihannya kan ada lah, itu diklik pastinya semua prodi yang dinaung oleh Kemendikbud tadi sudah diperbolehkan Mbak mengikuti kampus mengajar ini. Jadi untuk teknis pembelajaran dan lain sebagainya nanti ada di pembekalan. Jadi kan sebelum pembekalan kan, sebelum terjun langsung kan ada pembekalan. Itu nanti apa saja yang dilakukan dengan rumpun yang berbeda. Saya dari peternakan, saya dari akuntansi, saya dari mana saja. Itu nanti bagaimana caranya agar bisa sinkron gitu. Begitu Mbak. Jadi semua diperbolehkan, tidak hanya dari bidang pendidikan atau ya dari akuntansi, manajemen, peternakan, itu semua bisa. Berarti saya memiliki peluang ya Bu jika saya mendaftarkan di kampus Merdeka ini. Iya Mbak, monggo daftar dulu, minta rekomendasinya ke Kaprodi, lalu Warek 3, lalu didaftarkan gitu. Saya sudah ada loh Mbak, satu yang mendaftarkan dan sebelum ada sosialisasi ini dari teknik informatika mungkin. Satu yang sudah mendaftar, ini masih ya belum ada sosialisasi tapi beliaunya sudah mendaftar dulu. Jadi kan mungkin sebelumnya sudah pernah ikut debat setuju di sebelumnya di program yang lain, terus ikut ini kan saya juga nggak tahu. Kan nanti yang bisa lihat ini kan saya termasuk bisa lihat berapa anak yang mendaftar saat ini, terus yang lolos. Nanti saya bisa melihatkan gitu. Jadi ya kalau bisa nggak mepet yang tanggal 2 tadi. Tadi kan tanggal 2 yang maksimal. Kalau bisa ya secepatnya mendaftar gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk rekan-rekan semuanya, apakah ada yang mau ditanyakan ke Bu Dia? Monggo untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Tanyakan saja tentang kampus Merdeka ini. Ya, Bu ya? Iya. Ya dapat pengalaman juga, dapat dana juga. Jadi kan ya emang kalau nggak dimanfaatkan. Kalau Mbak Reza sendiri belum pernah ya ikut ini ya? Kalau kampus mengajar saya belum Ibu, tapi saya baru mengikuti PMM saja. Iya. Oh, untuk Mbak Retno silahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Sebelumnya saya mau tanya Bu, mungkin saya baru join karena telat. Saya mau tanya untuk penempatan sekolahnya sendiri itu udah ditentuin dari pihak sananya atau kita yang menentuin menurut domisili gitu Bu?
Ini langsung dijawab Mbak Reza. Nggih, monggo Bu, langsung dijawab saja. Nggih, Bu. Ya. Jadi Mbak No tadi sudah saya jelaskan mengapa kok kita ada menyertakan titik koordinat kita ya. Yaitu nanti pihak sana itu mengecek sekolahan mana yang paling dekat dengan domisili kita. Jadi yang menentukan bukan kita sendiri, oh saya pengen ngajar di sekolah sana lah. Kalau sekolahan itu sudah bagus, ngapain dimasuki kampus mengajar? Jadi kan pihak dari kampus Kemendikbud tadi kan sudah tahu mana-mana yang diperlukan dari program ini. Jadi yang menentukan pihak sana, Mbak Arno. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ibu menanggapi pertanyaan yang Mbak Retno, kan saya dari Provinsi Banten ya Bu, otomatis kalau misalkan saya mencantumkan alamat rumah kan mungkin di Pandeglang, Banten. Berarti nanti saya dapatnya sekolah yang di area Pandeglang, Banten atau bagaimana Ibu? Domisili, Mbak. Tadi kan menyertakan yang titik koordinatnya itu domisili. Jadi kalau misalkan berbeda di KTP itu menyertakan alamat domisili. Seperti itu. Jadi penempatan kemungkinan yang paling dekat dengan domisilinya, bukan yang di Bantennya. Kemungkinan besar seperti itu. Oh iya Bu, baik, terima kasih. Oke, mungkin teman-teman yang lainnya apakah ada pertanyaan mengenai kampus mengajar ini? Ayo, silahkan. Ini Mbak Tarisa, apakah ada pertanyaan dari Mbak Tarisa atau Mbak Ika? Teman-teman yang lainnya silahkan untuk bertanya. Kapan lagi kita dapat bertanya langsung ke koordinator ya Bu ya. Ibu sebagai koordinator kampus mengajar ya Bu. Jadi bisa langsung face to face nih teman-teman. Atau mungkin di lain waktu juga bisa ya Bu untuk koordinasi terkait kampus mengajar. Bisa. Dan juga benefitnya tadi sudah disebutkan banyak sekali dari pengalamannya. Terus mungkin dapat juga sertifikat ya Bu dari Kemendikbud, dapat uang saku dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali teman-teman. Ini tuh sangat menarik lah untuk mahasiswa. Ayo teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait kampus mengajar ini? Permisi, saya Sari dari Prodi PJKR ingin bertanya. Iya, silakan Mbak Sari. Caranya untuk daftar di kampus mengajar ini gimana ya? Maaf karena baru join, belum tahu. Iya, Ibu, monggo. Cara mendaftar. Iya, Mbak Sari. Iya. Iya, tadi sudah saya jelaskan cara mendaftar detailnya dari awal sampai akhir, sampai timbul sukses Anda sudah mengajar. Itu nanti sampai klik lagi ya, di ini sudah ada webnya, coba nanti dipelajari. Jadi yang perlu disiapkan itu KTP, terus BPJS, misalkan ada beasiswa itu disertakan. Tinggal mengisi aja, diikuti apa saja alurnya, kotak-kotaknya itu diisi semua, di selanjutnya, diklik selanjutnya, itu nanti bisa Mbak, seperti itu. Jadi yang utama itu niatnya dulu, memang berniat untuk mendaftar apa tidak. Kalau misalkan sampai ada niatan, pasti semua dipermudah. Tapi kalau hanya aku pengen tahu saja lah, itu untuk apa maksudnya itu. Jadi harus ada niatan dulu. Oh, saya memang berniat ingin mengikuti kampus mengajar. Itu Mbak. Jadi dipersiapkan dulu persyaratannya minimal semester 4, terus IPK-nya minimal 3, nanti bisa mengikuti pendaftaran. Kan ada seleksi-seleksi selanjutnya Mbak.
setelah lolos administrasi ada tes selanjutnya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Mbak Sari? Ya Mbak Sari, jadi poin utamanya itu menyiapkan persyaratan dan juga membuat akun dan juga mengikuti langkah-langkah persyaratan yang sudah ditentukan ya Bu, begitu. Dan ini sangat cocok sekali untuk fakultas pendidikan, namun untuk fakultas-fakultas lain juga sangatlah bisa ya teman-teman. Ya benar, apa kata Mbak Reza? Bagaimana Mbak Sari, apakah pertanyaannya sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Sari? Ataukah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Baik, terima kasih Mbak Sari atas pertanyaannya. Oke, untuk teman-teman yang lainnya yang mau bertanya terkait Kampus Merdeka, saya persilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Iya Bu, sambil menunggu rekan-rekan bertanya, saya mau bertanya, Ibu udah berapa lama menjadi koordinator kampus mengajar? Jadi kalau koordinator ini saya baru pertama ini mengikuti program kampus mengajar dan menjadi koornya. Begitu Mbak Reza. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kan dosen lain, kalau yang ke-7 kemarin Bu Putri gitu. Jadi kalau misalkan ganti angkatan, kemungkinan ganti dosen. Nggak, maksudnya ya biar ada pengalaman yang lain dosen-dosennya. Gitu. Iya, baik Bu. Jadi untuk teman-teman semua yang mau konsultasi terkait kampus mengajar bisa ya Bu, kemudian langsung. Iya. Dan mau bertanya sekarang juga diperkenankan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ayo teman-teman semua yang mau bertanya, mumpung ada nih kesempatannya yang bisa bertanya langsung ke Budia. Rekan-rekan, mohon untuk mengisi presensi yang sudah dikirim lewat pesan room ini ya. Baik, Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Ibu atas kesempatan penyampaian materinya. Ini tuh materi yang luar biasa, menarik untuk kami para mahasiswa agar mendapatkan pengalaman yang lebih, apalagi praktik secara langsung di di lingkungan pendidikan, baik sekolah SD, SMP maupun SMA. Nah, untuk teman-teman semua, saya persilahkan, saya tidak bosan-bosan untuk mempersilahkan teman-teman yang masih mau bertanya, jangan sungkan-sungkan, langsung saja mengaktifkan mikrofonnya. Tapi untuk program ini dimulai dari semester 4 ya, Bu? Iya. Jadi untuk selanjutnya itu semester 4 ya, mahasiswa semester 4 bisa mendaftar maksimal semester 8. Semester 8 juga diperbolehkan. Iya. Tapi tidak boleh mengikuti yudisium apa karena mengikuti ini program dulu diselesaikan dulu baru bisa lulus kuliah. Oh, iya Bu. Berarti Ibu untuk adik-adik kita yang semester 2 yang naik tingkat ke semester 3 itu masih belum bisa ya Bu? Namun untuk adik-adik tingkat bisa mempersiapkan diri. Iya. Ya, persiapan dulu saja. Mempersiapkan diri untuk mengikuti kampus mengajar di semester selanjutnya biar agar lebih matang dan peluang lolosnya pun dapat ya Bu. Iya, kalau sudah dipersiapkan matang-matang kan karena kan ada tes mungkin akademik atau apa itu yang tadi sudah saya jelaskan itu kan ya enggak asal sembarangan
jawab bisa lolos, kan ya ada poin-poin tersendiri minimal berapa bisa lolos seperti itu. Iya, baik itu. Enak. Baik teman-teman semuanya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait kampus mengajar ini? Ayo, ini sangat menarik sekali ya Bu ya. Karena kegiatan MPKM ini bukan hanya kampus mengajar aja ya Bu, banyak sekali peluang-peluang yang lainnya seperti pertukaran, entah itu magang MSIB, independen dan lain sebagainya. Banyak sekali peluang-peluang mahasiswa yang bisa diikuti. Tapi untuk kampus mengajar ini tidak kalah menarik ya Bu ya, sangat menarik sekali karena kita bisa kontribusi langsung di lingkungan pendidikan. Karena katanya kan mahasiswa agent of change, guys. Agen perubahan. Oke, teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait kampus mengajar ini? Bu, izin bertanya. Iya, silakan Mbak Retno. Apakah untuk seleksi yang kampus mengajar ini tuh di administrasi setelah itu ada kayak tes selanjutnya gitu Bu, kayak psikotes atau wawancara atau seperti apa Bu? Iya, benar Mbak Retno. Masih lolos bisa ikut. Jadi ada tes selanjutnya, itu dikerjakan di laptop masing-masing, seperti apa ya, chat gitu ya. Ya seperti itu, nanti ya harus dipersiapkan, memang ada keluarga atau ya apa ya, teman saya baca-baca tuh berapa jam gitu tesnya, jadi harus dipersiapkan 1 hari itu untuk tes gitu, Mbak. Cuma di itu ya Bu, di laptop aja Bu, atau nanti kayak Iya, misal diterima itu dapat. nanti diwawancara. Iya, nanti di email misalkan lolos gitu ya, kan dicek di akunnya tadi di kegiatan itu misalkan lolos di apa administrasi, lalu mau dilanjutkan apa tidak mengikuti tes selanjutnya, misalkan dilanjutkan untuk tes selanjutnya, diklik selanjutnya nanti dapat seperti password gitu untuk mengikuti tesnya itu. Seperti itu, Mbak. Jadi tesnya itu dikerjakan sendiri-sendiri di laptop masing-masing. Nanti ya dalam waktu tertentu, misalnya 2 jam. Kayak kita ngerjakan apa ya yang bahasa Inggris itu nggak bisa tolak-tolak depan kamera gitu. Jadi di sana itu nanti apa namanya diawasi, kalau misalkan terjadi kecurangan ya langsung di out kan. Nanti ada tesnya. Ya, Kak Yopi hadir. Oh iya Bu. Mungkin bisa menjelaskan Pak Yopi tentang tesnya itu. Iya. Oh iya, nanti ada tes secara online Bu. Jadi kan administrasi dulu, terus itu setelah itu lolos. Nah, yang lolos ini nanti ada tes interview. Gitu. Kalau yang tahun kemarin seperti itu. Tapi nanti anak-anak yang lolos itu tidak kita lepas Bu. Jadi kita ada latihan interview dulu, ada semacam simulasi. Ya sama seperti tahun kemarin sih Bu. Jadi jangan khawatir teman-teman yang daftar nanti ada semacam coaching klinik. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, tergantung permintaan kalian. Jadi kalian benar-benar disiapkan. Gitu. Kalau kemarin kan kita bisa lolos 4. Kalau tahun ini Bu Dia ya semoga bisa 10 lebih ya, semoga. Amin. Termasuk Reza ya. Gitu. Ya. Kapan Bu Dia? Ya, begitu Mbak Retno. Jadi tidak
hanya tes administrasi lolos bisa mengikuti kampus mengajar. Jadi ada tes lanjutannya gitu. Jadi memang harus dipersiapkan. Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Retno dan juga Ibu atas pertanyaan dan jawabannya, dan Kak Opi terima kasih atas tambahannya. Sama-sama Reza. Sangat menjawab sekali Bapak. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang mau ditanyakan terkait dengan kampus mengajar ini? Tapi jangan khawatir teman-teman, masih bisa di konsultasi di lain waktu ya Bu. Ya, boleh. Baik. Untuk teman-teman masih ada yang mau bertanya, boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya dan mengajukan pertanyaan. Oke, baik. Teman-teman semua, apakah masih ada pertanyaan terkait kampus mengajar? Tapi Ibu, sebelumnya, Ibu Diah ini dosen fakultas apa ya? Karena saya ekonomi, baru ketemu nih sama Ibu Diah, boleh memperkenalkan diri Bu. Soalnya ini Bu, yang join juga anak ekonomi, teknik, pendidikan, jadi macam-macam Bu. Iya. Ya, perkenalkan dulu. Saya lupa tadi belum perkenalan. Itu saya Bu Diah Ayu dari peternakan, dosen peternakan. Saya sudah dari 2018 mengajar di UKK sampai sekarang, alhamdulillah. Ya, masih bertahan, alhamdulillah. Ya, saya sekitar berapa tahun ya? 5 tahunan saya jadi dosen di UKK. Seperti itu Mbak Reza. Bu Saya Diah selain ini dokter. Ya, saya dokter hewan. Jadi di belakang saya ini kan kucing ya. Soalnya saya ini lagi di klinik. Jadi ya mohon maaf background-nya. Ya background apa ya, kucing, anjing ya. Memang saya praktek juga, praktek hewan kecil kebanyakan yang datang ya, anjing, kucing seperti itu. Di Kediri Kota Mbak saya. Jadi misalkan ada saudara atau apa yang ada keluar buka promosi ya saya. Maaf. Kalau misalkan ada yang mengeluhkan tentang hewan kesayangan, itu bisa diberi kontak saya. Iya Ibu, jadi teman-teman semua, Ibu Diah ini dosen peternakan begitu ya Bu ya. Untuk teman-teman semua bisa mungkin konsultasi juga terkait hewan dan lain sebagainya. Nggak apa-apa Bu, kita bisa sharing-sharing dalam hal apapun ya Bu, untuk memperluas pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya. Monggo. Selagi saya bisa menjawab, insya Allah saya bantu menjawab. Iya, baik. Saya ucapkan terima kasih ya Ibu telah menyempatkan hadir di rumit kita pada siang hari ini, dan Ibu juga telah menjelaskan tentang materi kita, yaitu sosialisasi kampus mengajar batch 8 ini. Terima kasih ya Bu dan rekan-rekan semua yang sudah join dan bergabung di rumit kita pada siang hari ini. Izin untuk mengakhiri acara kita pada siang hari ini. Izin ya Bu, saya Reja Maharani memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah join dan bergabung. Waalaikumsalam. Terima kasih Reza. Terima kasih semuanya.